الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Darul Izah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat walafiat jasmani rohani kita. Iman masih melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik inayah, sehingga kita mampu untuk senantiasa beramal saleh, mengisi umur kita ini dengan amalan-amalan yang saleh. Mudah-mudahan kehadiran kita pada kesempatan pagi hari ini merupakan temu kangen yang mulia, yang sudah lama tidak berjua. Saat ini mesti kita mulai kembali, ya. Jangan terus terlena, ya. Nanti tidurnya kepanjangan, ya. Kita mulai lagi meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah setiap langkah kita menuju tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tempat yang paling dicintai? Yaitu masjid. Ahabbul biladi ilallah masajiduha. Jadi tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi ini adalah masjid.
Karenanya orang-orang yang di dalam masjid itu adalah termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa masjid itu tempat yang paling dicintai Allah? Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Karena di dalam masjid itu banyak orang yang suka mensucikan diri. Banyak orang yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah itu amat suka dengan orang yang mensucikan diri. Dan kehadiran kita, setiap kita keluar dari rumah kita masing-masing, itu sudah dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senang apa enggak itu kira-kira? Karenanya orang yang hadir di majelis taklim itu mestinya ceria, ya, ceria, tersenyum itu. Karena kita ini dijamin surga, tentunya kita gembira. Dan jangan sampai kita hadir di majelis taklim itu terus merengut. Insya Allah tidak ada yang merenggut, ya. Dan itulah jaminan Allah. Jadi orang yang sudah keluar menuju majelis-majelis taklim itu sudah dijamin surga. Karena seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil kiamah. Jemaah sekalian, tidak panjang mungkin, insyaallah kajian kita paling sampai jam 12. Gak panjang kok jam 12 itu. Ya. Yang pertama, kita berdoa kepada Allah. Karena kita sudah lama tidak berjumpa, mudah-mudahan semua yang hadir di majelis ini dikarunia Allah Subhanahu wa ta'ala sehat walafiat jasmani rohani kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ketetapan iman, dimudahkan kita di dalam beramal saleh, dimudahkan pula dalam segala urusan kita, dan tentunya kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dikaruniai husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang pertama yang berhalangan hadir mungkin karena sakit, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, kita doakan selama pandemi ini tidak kurang 15 saudara-saudara kita yang wafat mendahului kita. Mudah-mudahan dicatat sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memang wafat ajal itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana saja kita pergi, andai kata kita tahu atau diberitahu gitu ya, bahwa sebentar lagi malaikat maut akan bertamu ke rumah kita. Kira-kira ya Allah, doyan mangan, kira-kira gitu ya. Tapi ada yang mengatakan lalu kemudian timbang kok ketemu malaikat mau tak lungo kayak gitu ya.
perkiraannya itu kalau keluar dari rumah pergi nanti tidak ketemu gitu ya, pergi jauh ya malaikat mautnya juga ikut gitu ya sampai di mana dia pergi, karena itu sudah batas waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Walikulli ummatin ajal. Jadi tiap-tiap manusia itu memiliki batas waktu. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Dan kalau sudah ajal itu sampai, batas waktu itu sudah sampai, maka tidak bisa ditunda, ya, tidak bisa ditunda sedikit pun, karena kontrak hidupnya itu sudah selesai. Alhamdulillah kita masih diberi umur panjang. Memang semua orang itu menginginkan umurnya panjang. Doanya begitu ya, diberi panjang. Allahumma tawwil umurona, itu doanya. Nanti doa-doa minta umur panjang, malaikat turun jaluk kira kira-kira gitu. Minta berapa kira-kira kalau ditanya begitu? Allahumma tawwil umurona, ya Allah karuniakan kepadaku, kepada kami ini umur panjang. Kanggo apa umur tua-tua ya. Yang penting itu bukan panjangnya, tetapi kualitas. Rasulullah SAW pernah bertanya, pernah ditanya siapa sih orang yang baik itu? Lalu Rasulullah memberikan jawaban, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang baik itu yang diberikan umur panjang. Umur panjang itu ya relatif ya, relatif. Tidak panjang itu lalu 200 gitu ya. Seperti orang yang Yahudi, nanti kalau dibuka di surat Al-Baqarah ayat 96 diceritakan bahwa orang Yahudi itu meminta umur kepada Tuhannya itu 1000 tahun. Itulah orang yang paling tamak. Jadi minta umur panjang itu rakus dengan dunia. Kepingin ini, kepingin itu, kepingin banyak yang diinginkan. Tetapi umur itu tidak perlu panjang, yang penting kualitas. Rasulullah dikaruniai umur berapa? 63 tahun. Itu pun hitungan komariah. Jadi kalau hitungan samsiah tidak sampai 63 tahun. Begitu pula ulama-ulama itu umurnya tidak panjang. Rata-rata tidak sampai 60 tahun. Ya. Imam Nawawi, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, bahkan Imam Nawawi tidak sampai 50 tahun. Tetapi karyanya begitu dahsyat. Itulah yang bisa memperpanjang umur kita, yaitu ketika kita berumur punya amalan karya yang manfaat, lalu kemudian diikuti orang lain. Itulah pahalanya terus mengalir. Itulah yang dinamakan umur itu panjang. Jadi kalau kita punya karya yang manfaat seperti majelis taklim ini, lalu terus majelis taklim itu berjalan, nanti pahalanya itu akan mengalir. Tapi jangan keburukan yang diikuti orang lain. Dulu sudah kami sampaikan, sapa sing aran kelambi sing jarene disebut dengan you can see. Sapa berarti ustaz itu tahu delok you can see gitu ya. Itu siapa yang dulu membuat mode pakaian you can see.
lalu booming di seluruh dunia memakai namanya UKNC. UKNC itu apa sih, Bu? Notabene itu membuka aurat. Lalu diikuti orang. Membuka aurat itu dosa. Lalu dosa itu diikuti orang. Orang yang menciptakan UKNC itu berdosa karena membuka aurat. Yang mengikuti juga berdosa. Dan begitu seterusnya. Dia mati. Dosanya itu terus mengalir. Siapa yang menciptakan baju apa ini? Muslimah ini. Siapa? Berpahala karena bisa menutup auratnya. Lalu meninggal, wafat, pahalanya terus mengalir. Itulah mestinya yang kita lakukan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis, a'malu ummati ma baina sittina wa sab'in. Rasulullah mengatakan bahwa umur umatku itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Ada yang sudah 17 tahun ini? Ada yang 60 tahun, ada yang lebih dari 60 tahun, ada yang 69 tahun, kurang setahun. Nah itu, ya. Kalau menurut sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu rata-rata. Ada memang yang diberikan lebih dari 70 tahun, tapi itu tidak banyak. Ya, si ciluru, telu dan seterusnya. Mintanya yang lebih 70 tahun, Bu. Iya, Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita sehingga kita bisa menambah bekal untuk hidup akhirat kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tanya sekarang, kalau pas tanggal ulang tahunnya gitu juga diperingati, Bu ya? Diperingati, Bu. Nyanyi-nyanyi juga. Seneng, Bu ya, kalau ulang tahun itu seneng, Bu ya. Seneng. Buktinya apa kalau seneng gitu? Buktinya tepuk tangan. Lagunya apa? Lah itu. Padahal kalau ketika usia kita bertambah itu hakikatnya umur kita berkurang. Mestinya apa? Sedih. Jadi kali ulang tahun itu mestinya ono wong ulang tahun nangis? Nggak ada. Itu rata-rata kalau ulang tahun itu bergembira, lali nek jatah uripe itu kurang. Boleh ulang tahun, tetapi tidak usah nyanyi. Hanya kita jadikan momentum untuk meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mestinya begitu. Jangan ikut-ikut komentar terus tepuk-tepuk tangan gitu ya. Ya itu. Darun Nisa tidak ada begitu ya. Tidak ada begitu. Ya bolehlah ngundang teman-teman untuk apa? Doa. Kita berdoa. Mudah-mudahan sisa umur itu bisa soleh, bisa dapat mengakhiri hidup ini husnul khatimah. Nah, itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun di dalam surat apa? Ini ayat pertama di dalam surat itu. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ayat yang itu bahwasanya
manusia itu semakin hari itu, Hisab Al-Anbiya ayat pertama 100 ya. Setiap waktu itu hisab itu mendekati manusia. Hisab itu apa sih? Perhitungan amal manusia. Jadi setiap saat itu mendekat. Artinya setiap saat kematian itu mendekati manusia, termasuk kita semua. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan manusia itu lali, lupa. Itu lali. Nah, setiap saat itu mendekati kematian. Biasanya nek dijak ngomong kematian niku rada krungu-krungu didik. Engko malah ngecepet. Yo, wedi kabeh gitu. Wedi dengan mati. Ya. Nah. Orang itu tidak takut matinya, tapi juga banyak yang takut mati. Ibunda Aisyah radhiyallahu an juga takut mati, gitu ya. Takut mati. Artinya apa? Bahwa kita ini belum siap, senantiasa ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa tobat kita ini belum banyak, amal soleh kita juga belum banyak. Jadi kita ingin terus itu. Nah, makanya kita itu ingin umur panjang. Tapi juga ada yang umur panjang itu petakilan. Ada. Jadi diberi umur panjang itu kepingin iki gitu. Banyak yang diinginkan. Maka kesempatan pada siang hari ini kami ingin mengetengahkan yang sedikit saja, tidak panjang-panjang, yaitu yang disebut dengan di dalam Al-Quran itu dikatakan dengan kalimat laita. Ada kata laita. Apa itu laita? Laita itu yaitu kata andai kata. Andai kata. Andai kata itu menunjukkan sebuah penyesalan. Ibu-ibu pernah menyesal? Pernah ya? Ada yang tidak pernah menyesal? Tidak ada. Semua kita itu pasti pernah menyesal. Ya, itulah disebut di dalam Al-Quran itu ada kata laita. Ya laitani, ya laitana gitu. Nanti hafal nanti kalau dilanjutkan itu. Apakah kita pernah menyesal? Pernah jawabnya. Kapan kita pernah menyesal? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Kapan kita menyesal itu? Setidak-tidaknya ada 3 waktu kita menyesal. Dan semua manusia itu ada 3 waktu manusia itu menyesal. Yang pertama, penyesalan manusia di dalam kehidupan dunia ini. Apa penyesalan di dalam kehidupan dunia? Ada yang mengatakan tidak bisa meraih cita-cita. Ya, jane aku ingin jadi pramugari ya. Ada cita-cita jadi pramugari. Ada yang cita-cita ingin jadi itu, tapi tidak bisa, gagal, tidak sampai meraih apa yang dia cita-citakan. Ada yang tidak lulus sekolah, ada yang tidak lulus kuliahnya, menyesal. Nah, tetapi penyesalan di dalam kehidupan dunia ini masih bisa diperbaiki. Misalnya menyesal karena tidak lulus, maka agar bisa lulus kita belajar lagi. Ada yang usaha lalu bangkrut, menyesal. Kenapa bisa bangkrut? Nah,
maka dia belajar lagi cara melakukan usaha, ngaji lagi supaya usahanya tidak baku. Di dalam kehidupan dunia masih bisa diperbaiki. Ada juga yang menyesal ketika sakit. Ibu-ibu kalau sakit menyesal enggak? Luma-luma tempat tidur ada kelap-kelip gitu. Lapo wingi kok kakean gule aku kan gitu ya. Nyesal. Umpama wingi ku kakean lemak ngono ya, aku gak sampai sakit. Gitu. Maka setelah sembuh apa yang dilakukan? Dia akan hidup dengan pola hidup yang sehat. Sekarang gule mana aku kan gitu ya. Nah itu memperbaiki diri supaya apa? Tidak sakit. Saya harus banyak olahraga. Nah, seperti itu. Itu penyesalan ada di dalam kehidupan kita. Bahkan di tengah-tengah masyarakat itu ada yang menyesal. Diberi suami, diberi istri itu nyesal. Ada enggak itu? Umpomo, jadi umpomo itu andai kata umpomo aku biar gak oleh sampean mas aku dilamar bupati gitu. Nyesel aku gitu ya. Itu ini nyesal, itu penyesalan. Dan banyak lagi. Insya Allah Darunisa tidak ada yang begitu ya. Tidak ada. Bersyukur saja ya. Dikaruniai suami, bersyukur kita. Tapi bisa diperbaiki nanti. Kalau kita tidak puas dengan pasangan kita, perlahan-lahan diperbaiki. Karena memang masing-masing seperti asam di gunung, garam di lautan. Tidak pernah ketemu dulu kita itu. Tahu-tahu bersatu dalam belanga. Suami istri juga begitu. Yang satu di gunung, yang satu di lautan. Golek iwak gitu. Ketemu, lah kita tidak tahu. Makanya di dalam khutbah nikah itu masih ingat belum dah? Masih ingat enggak ya? Lali jadi gitu. Lali ya kalau pernah di khutbah nikah itu begini. Wa asiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Lali khutbah nikahnya itu begitu. Bergaulah dengan suami istri itu dengan bergaul yang ma'ruf, yang terbaik. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada kejahatan di situ, tidak ada kekerasan. Gitu. Ma'ruf. Andai kata kalian dapati sesuatu yang tidak kalian suka, ternyata nek turu ngorok ya. Ini yo kangen dulu kan gitu ya. Ternyata. Apa kata Allah? Apabila kalian mendapati sesuatu yang tidak kalian suka itu lalu bersabar, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau ya kalian bersabar, maka di balik yang kalian tidak suka itu Allah tumbuhkan berbagai macam kebaikan. Ini Allah semuanya sudah ngatur ya. Jangan kita lawan apa yang ada karunia Allah, tetapi kita ikuti irama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itu penyesalan di dalam kehidupan dunia. Yang terakhir mau jadi diomong nono omae Pak ya. Nanti umpama oleh sampean aku dhisik oleh bupati gitu ya. Jangan sampai diutarakan. Nanti bapaknya juga ngomong aku kalau sampean Bu, aku oleh bintang film gitu. Penyesalan yang kedua, ini penyesalan yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah. Penyesalan yang kedua yaitu penyesalan ketika manusia itu menghadapi kematian.
Orang yang menghadapi kematian itu pikirannya juga bisa kemana-mana. Bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang meninggalkan syariat agama, wis ngerti nek sholat iku wajib, lalu dia tidak sholat. Dia malah mementingkan perbuatan-perbuatan maksiatnya. Orang yang seperti ini menyesal. Ketika malaikat Israel, malaikat menyambut nyawa itu datang menghampiri, itu nampak di kejauhan sana, itu malaikatnya mendekat dan mendekat, semakin mencekam dirinya itu. Lalu apa yang mereka katakan itu? Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Maka dia berteriak supaya minta umurnya itu diperpanjang dikit saja itu. Tidak banyak-banyak, diperbanyak dikit. Untuk apa? Fa asaddaqa aku minas sholihin. Maka apa saja yang potensi diri, apa yang aku miliki, akan aku persembahkan untuk kehidupan ini, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan aku akan menjadi orang yang soleh. Itu penyesalannya. Karena dia tahu bahwa perintah-perintah Allah itu dia abaikan begitu saja. Nah, ini penyesalan orang-orang yang fasik, yang mengerti agama tetapi dia tidak menjalankannya. Menyesal, minta diperpanjang umurnya itu. Dia bal-balan diperpanjang 15 menit kali 2, 30. Lumayan. Mau diperpanjang 30 menit. Untuk apa? Tidak bisa. Walikulli ummatin ajal. Tiap-tiap manusia itu memiliki batas waktu. Tetapi yang menyesal itu bukan hanya orang-orang fasik saja, hanya orang-orang kafir saja, bukan. Orang yang soleh pun juga menyesal. Orang yang soleh juga menyesal. Orang yang ahli bertaklim seperti ini juga menyesal. Tetapi penyesalannya berbeda dengan orang-orang fasik itu. Karena orang-orang fasik itu ketika menyesal minta perpanjangan umur, itu sudah nampak. Keburukan-keburukan yang akan dia hadapi, nuansa neraka itu sudah dinampakkan. Na'udzubillahi min dzalik. Orang-orang soleh pun juga menyesal. Apalagi orang-orang yang fasik itu juga diperlakukan tidak baik oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mencabut nyawanya itu tidak lagi pakai sopan santun dengan kekerasan, karena nyawanya tidak ingin berpisah dengan jasadnya. Orang soleh menyesalnya apa? Ada sebuah kisah yang dialami oleh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sa'ban. Bernama siapa? Sa'ban. Kenal bu? Kenal tapi Sa'ban kang limo itu. Sa'ban ini senantiasa sholat berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subuh itu sudah ada di pojok situ. Setiap datang ada di pojok itu. Kenapa dia memilih tempat di pinggir itu? Supaya tidak mengganggu orang lain, ya. Supaya tidak mengganggu orang lain. Dan itu istiqomah. Tidak kolo-kolo. Apa kolo-kolo? Kadang-kadang enggak. Tapi Sa'ban ini istiqomah. Satu ketika salat subuh datang, Bilal bin Rabah sudah mengumandangkan azan, bahkan sudah waktunya qomat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tengok ini sahabat-sahabat, oh Sa'ban kok tidak ada.
Sa'ban kok tidak ada. Tumben pagi hari ini, subuh ini Sa'ban tidak hadir. Ditunggu sebentar, barangkali Sa'ban masih di jalan. Ditunggu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditunggu beberapa saat, rupanya Sa'ban belum juga datang. Maka Bilal diperintahkan untuk memandangkan iqamah. Kita salat berjamaah subuh. Setelah berjamaah subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap para jamaah, sahabat-sahabatnya, ayo kita jenguk Sa'ban. Barangkali dia sakit. Berangkat. Siapa yang tahu rumahnya Sa'ban? Ada yang tahu, tapi tidak diberitahukan waktu itu kepada Rasulullah. Ternyata rumah Sa'ban itu jauh. Jauh. Rasulullah berjalan sampai di rumah Sa'ban. Setelah sampai di rumah Sa'ban itu, Rasulullah ketuk pintu rumahnya. Assalamualaikum. Yang menjawab itu ternyata perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi rupanya yang jawab ini bukan jamaah Darun Nisa, tapi istrinya Sa'ban. Dibuka oleh istrinya Sa'ban. Oh, wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, di mana Sa'ban? Kok pagi hari ini, subuh ini tidak hadir di masjid? Sambil berlinang air mata, istrinya mengatakan bahwa Sa'ban sudah wafat, wahai Rasulullah, beberapa saat yang lalu. Lalu ada pertanyaan dari istri Sa'ban ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ditanyakan oleh Sa'ban, oleh istri Sa'ban ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan tanda tanya besar dari istri Sa'ban yang aktif berjamaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata istri Sa'ban itu bahwasanya ketika Sa'ban itu akan wafat, dia mengucapkan satu kalimat, laukana ajdad, laukana abad. Lalu tidak lama lagi Sa'ban mengucapkan laukana ajdad. Lalu tidak lama lagi Sa'ban mengucapkan laukana kulluhu. Nah ini karena angin, karena apa ngomong ini kan gitu. Tidak tahu maksudnya apa. Laukana abad. Mengapa tidak lebih jauh? Pertanyaan dari istri Sa'ban, mengapa tidak lebih jauh? Bahwasanya setiap waktu Sa'ban berangkat melangkahkan kakinya menuju masjid itu, pahalanya sudah dinampakkan ketika sakaratul maut. Ini pahala melangkahkan kaki menuju masjid. Mengapa tidak lebih jauh? Andai kata lebih jauh, tentunya pahalanya itu akan lebih banyak. Nah, ini kita tidak tahu itu. Jadi orang yang akan wafat itu ketika sakaratul maut dinampakkan. Bagi orang-orang yang saleh, nuansa surga itu sudah dinampakkan, sehingga tidak sedikit orang yang wafat, orang saleh itu wafatnya tersenyum. Ini pahalaku. Lalu Sa'ban mengucapkan lagi, laukana ajdad. Mengapa tidak yang baru? Ini mengapa tidak yang baru? Kak ngerti apa-apa kok. Kenapa? Mengapa tidak yang baru itu apa? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan mengapa Sa'ban mengucapkan kenapa tidak lebih jauh. Karena itu tadi diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Sa'ban itu ke masjid Rasulullah itu jauh, sudah jauh. Kata Sa'ban, mengapa tidak lebih jauh lagi? Tentunya pahalanya lebih banyak. Sekarang mengucapkan lagi, kenapa tidak yang baru? Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ceritakan satu ketika di musim dingin yang sangat, di pagi buta Sa'ban berjalan menuju masjid dengan baju yang berangkap.
Karena yang dalam satu itu masih kademen, ditambah mantel lagi yang kedua. Lalu di tengah jalan Sa'ban ini mendapati ada seorang yang kedinginan. Iki kena gak ditolong mati. Karena di Madinah itu sangat dingin ketika musim dingin. Dan sekarang ini sudah ada salju di sana. Sangat dingin. Maka kemudian mantelnya yang di luar ini yang tidak begitu bagus, dia selimutkan kepada orang yang kedinginan ini. Itu sudah dibalas Allah. Ketika sakaratul maut, pahalanya sudah dinampakkan oleh Allah. Makanya Sa'ban mengatakan, andai kata yang baru, pasti pahalanya akan lebih besar. Dan yang ketiga, Sa'ban mengatakan bahwasanya ini yang tidak diketahui oleh istrinya. Lau kana kulluhu, mengapa tidak semuanya? Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Sa'ban ini membawa sepotong roti di jalan, lalu dia dapati ada orang yang minta-minta sedang kelaparan. Lalu roti itu dibagi dua, yang separuh dia berikan kepada orang yang minta-minta, yang separuh dia bawa pulang ke rumah untuk keluarganya. Separuh roti yang dia sedekahkan dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah dinampakkan ketika sakaratul maut itu. Sehingga dia katakan, andai kata semuanya, tentu pahalanya akan lebih besar. Ini yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Bahwasanya ketika kita sanggup mengerjakan kebaikan, jangan setengah-setengah. Itulah nanti akan membuat kekecewaan kita, penyesalan kita di dalam kehidupan akhirat itu. Wingi aku sehat, saya kuat, masih bisa melakukan, tetapi saya tidak mau melakukan itu, yang akan menyesal. Kemudian itu yang kedua, penyesalan di saat sakaratul maut yang tidak bisa dirubah lagi. Yang ketiga adalah penyesalan di dalam kehidupan akhirat. Ini amat dahsyat. Penyesalan di dalam kehidupan akhirat ini amat dahsyat. Diceritakan Allah di dalam Al-Quran, yaitu rata-rata dalam penyesalan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang fasik, yang tidak mau menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya teriakan yang akan kita dengarkan, mereka akan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Teriakan-teriakan itu akan kita dengarkan nanti. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Keluarkan kami. Jadi orang-orang di neraka itu semuanya akan berteriak, keluarkan kami. Khususnya teriakan orang-orang yang fasik, yang mengerti agama tetapi dia tidak menjalani. Keluarkan kami dari tempat ini. Tentu kami akan menjadi orang-orang yang saleh, menjalankan syariat-syariatmu yang tidak sama perilaku saya dengan kemarin itu. Ghairul ladzi kunna na'mal, tidak sama dengan amalan-amalan saya yang kemarin ini. Kemudian apalagi ya? Teriakan-teriakan, ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata dulu aku beramal saleh. Ya laitani qaddamtu li hayati. Andai kata dulu semasa hidup itu aku senantiasa beramal
beramal saleh. Dan itu pasti teriakan itu akan kita dengarkan itu. Bahkan saking dahsyatnya siksa di neraka itu sampai mereka tidak kuat sehingga mereka berteriak, la ya laitani kuntu turabah. Wahai Tuhan, mereka berteriak, wahai Tuhan, andai kata dulu saya itu jadi tanah saja itu, maka saya tidak akan seperti sekarang ini, tidak akan merasakan dahsyatnya siksa di dalam neraka ini. Ini kisah-kisah Allah, cerita-cerita Allah di dalam Al-Quran yang menjadi peringatan bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Kata Rasulullah, kata Allah kepada Rasulnya, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan, jangan berhenti engkau memberikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Karenanya Al-Quran itu juga mengulang-ulang peringatan itu. Pengajian juga mengulang-ulang. Soalnya wingi lupa ya. Kena pentino masa iki lupa pengajian. Makanya pengajian itu akan berulang. Dan itu manfaat bagi orang-orang yang beriman. Bahkan diceritakan di dalam Al-Quran, salah memilih teman di dalam kehidupan dunia itu juga akan menyesal. Diceritakan Allah Subhanahu wa taala, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Dia sambil menggigit tangannya, ditaruh di atas itu, menyesal. Andai kata dulu aku tidak berteman dengan si fulan ini, sing betino ngejak aku nang kafe. Nasib saya tidak seperti ini. Jadi, ini pelajaran bahwa kita tidak sembarangan memilih teman itu. Pilihlah teman yang bisa meningkatkan kualitas keimanan dan kesolehan kita. Andai kata saya dulu ndak temanan ambek iki, pentino ngajak nang mall itu. Ya. Maka saya tidak seperti sekarang ini, disiksa di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini penyesalan manusia mulai kehidupan dunia di saat sakaratul maut, lebih-lebih di dalam kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ini sebuah peringatan bagi kita. Walladzi nafsi biyadihi. Bahkan diawali dengan sumpah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demi jiwaku yang ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, ma ba'dal maut min mustaqtamin. Bahwasanya tidak ada lagi kesempatan memperbaiki nasib setelah kematian. Jadi nek wis mati ya kaisa. Milih swarga ae ndak bisa. Ya, memilih swarga itu sudah kita mulai sejak kita hidup di bumi ini, yaitu dengan memperbanyak amal saleh, dengan mempersiapkan diri memiliki kepribadian ahli surga. Apa kepribadian ahli surga? Sifat-sifat ahli surga. Nanti bisa kita baca di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 36. Ayatnya populer itu. Awalnya itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh dan seterusnya. Insya Allah semuanya hafal kecuali yang belum. Nanti dibaca ya. Nah, itu kalau ingin menjadi penghuni surga memiliki sifat-sifat yang seperti itu nanti.
yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal afina, dan seterusnya. Ya, terlalu panjang nanti sampai jam 2. Lalu dilanjutkan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, wala ba'da dunya min darin illal jannah awin nar, bahwa tidak ada lagi negeri setelah dunia ini kecuali hanyalah surga atau neraka. Nah, itu hanya 2 tempat itu yang mesti kita pilih. Nah, kemana kita akan menuju? Tentunya kita akan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu doa yang ketika sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bertanya kepada salah seorang istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Istri Rasulullah itu kan tidak satu. Istri Rasulullah itu beberapa. Ada seorang sahabat bertanya kepada Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, apa sih doa yang sering dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama? Dan tentunya ketika bersama istri yang lain, insya Allah doanya juga sama dengan ini. Karena ada riwayat lain bertanya kepada Ibunda Aisyah juga sama. Apa doanya? Semuanya hafal insya Allah. Tapi ini perlu dikupas sendiri. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Ternyata itu donga sing sering diwaca Rasulullah itu. Lho kayak terus aku. Ini yang sering dibaca oleh Rasulullah. Mengapa demikian? Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini Rasulullah supaya dijadikan dirinya, hatinya itu istiqomah di dalam agama. Karena beragama ini mesti istiqomah. Karena kita tidak tahu kapan malaikat Israel itu datang. Malaikat maut itu bertamu ke rumah kita. Kita tidak tahu. Karenanya beragama itu mesti istiqomah. Ada yang beragama itu tidak istiqomah, ada enggak? Nah, ya beragama itu nek Ramadan doa melok tarawih gitu. Di luar Ramadan wis ditekek ruku ya ditekek, Qur'annya ditekek, sajadahnya dilempit. Semenit ketemu Ramadan lagi. Ini beragama yang tidak istiqomah. Padahal dia tidak tahu matinya kapan. Karenanya Rasulullah mengajarkan supaya kita ini senantiasa membasahi lisan kita itu dengan kalimat-kalimat zikir. Kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, diusahakan kita itu menyebut asma Allah macam-macam. Nah, bisa istighfar subhanallah bihamdi macam-macam. Subhanallah bihamdi la haula wala quwwata illa billah. Bersalawat kepada Rasulullah. Itu kita hiasi lisan ini dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Ketika Ibnu Mas'ud menerjemahkan kalimat, kan ada ayat begini, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nek bapak-bapak hafal kabeh. Darul Nisa pasti semuanya hafal, kecuali yang belum hafal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan haqqa tuqati, dengan sebenar-benar takwa. Itu kata Ibnu Mas'ud menerjemahkan itu, sebenar-benar takwa itu jangan pernah engkau tinggalkan Allah. Itu yang pertama. Jadi ingatnya senantiasa itu kalian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda orang cinta itu karena senantiasa menyebut namanya, rela berkorban untuknya, senantiasa rindu
Ibu-ibu juga begitu ya. Kita kalau kita cinta dengan pasangan kita, maka hati kita ini senantiasa rindu. Cinta kepada Allah juga demikian, senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan bermaksiat kepada Allah. Jangan melanggar tata aturan Allah itu. Karena begini Rasulullah mengatakan, ketika seseorang bermaksiat, imannya itulah tanggalan. Imannya itu diletakkan. Orang yang mencuri itu tidak pakai iman, tapi imannya ditaruh. Orang yang bermaksiat itu imannya ditaruh. Yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kalian bermaksiat itu lalu malaikat maut itu datang. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, tanda cinta Allah Subhanahu wa taala, ayat itu diakhiri dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian wafat, kalian meninggalkan dunia ini dalam keadaan yang tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ini adalah tanda cinta Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Karena hamba yang beriman itu sudah dipersiapkan surga baginya. Pengumuman. Jadi tidak perlu bersedih. Tanda orang yang dikaruniai hidayah iman itu sudah disiapkan surga. Buktinya apa? Allah bercerita di dalam Al-Quran, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Orang yang sudah dimasukkan di surga itu mengatakan, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberiku hidayah sehingga aku sampai di surga ini. Jadi orang yang diberikan hidayah iman itu sudah dipersiapkan di surga. Karena itu jangan sampai kemudian di perjalanan iman itu lalu hilang dari kita. Artinya apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berapa banyak orang yang sudah dikaruniai hidayah iman, lalu di perjalanan iman itu dia buang begitu saja. Diijolno sampai wong ganteng, diijolno sampai gitu ya. Hanya dapat orang cakep lalu kemudian imannya ditanggalkan. Allah mengingatkan kepada kita agar kita bisa menempati surga. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang sudah kalian kerjakan itu untuk hari esok. Apa yang sudah kalian kumpulkan bekal untuk mencapai surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalimat-kalimat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Mudah-mudahan kita semuanya dikarunia Allah Subhanahu wa ta'ala kekuatan iman, diberikan hidayah, taufik, sehingga kita mampu senantiasa beramal saleh, sehingga dapat menjadi bekal kita tatkala kita kembali ke ridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah mendahului kita ditempatkan di surganya, dan seorang orang tua kita mendahului kita di dalam iman, mudah-mudahan ditempatkan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai di hati kita ini Engkau condongkan di dalam keburukan, Engkau jauhkan dari penyakit-penyakit hati, sehingga kami dapat menjalani hidup ini dengan kehidupan yang sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim 'azim sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat-Mu yang paling Kau cintai untuk bertaklim, bersilaturahim. Maka berkahilah kehidupan kami, karuniakan kepada kami semua yang hadir itu kehidupan yang penuh berkah, kehidupan yang Kau rahmati, kehidupan yang mendatangkan kebahagiaan. Allahumma ya Rabbana ya Karim, karuniakan kepada kami semuanya sehat walafiat sehingga kami mampu untuk beramal saleh. Karuniakan pula kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami, kepada sahabat-sahabat kami, yaitu kehidupan yang sakinah, kehidupan yang menenteramkan hati sehingga khusyuk di dalam sujud dan ruku kepada-Mu. Allahumma ya Rabbana ya Karim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.